Yo bosku, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda dan teman gue Leosi. Lagi-lagi unboxing, wih, barang apa lagi yang di unboxing ini? Jelas bukan HP ya. Nah, gue kasih tahu kali ini gue akan unboxing hari ini hari apa nih? Hari Jumat ya? Hari Jumat tanggal 11 Juni 2020. Sebenarnya ini kamera action cam sama dengan yang ini Insta360, tapi serinya berbeda. Nah, seri yang kali ini tuh One R. Kalau yang ngerekam ini adalah One X. Itu lebih kompak modelnya karena nggak terpisah antara lensa dengan body kamera. Nah, yang ini One R itu terpisah, jadi lensanya ada 3 macam. Ada yang lensa 360, ada yang 4K, terus ada juga yang lensa 1 inci yang sensornya 1 inci. Wah, itu kualitasnya lebih deep, deep view-nya lebih bagus ya. betul. Nah, kualitasnya Juga lebih buat bagus. low light-nya sih. Nah, low light-nya juga lebih bagus. Nah, ini barangnya udah ada. Sebenarnya nggak baru-baru amat karena udah beberapa bulan yang lalu ya di launchingnya. Tahun lalu apa bulan? Sebenarnya 2020. di tahun lalu sih sebenarnya. Akhir tahun lalu. Tapi baru kesampaian karena kemarin masih menimbang-nimbang apakah memang fiturnya lebih worth it untuk dibeli. Tapi setelah melihat preview dan review yang ada di Dan perkembangan terakhirnya juga sih. Perkembangan terakhir ngelihat wah ternyata banyak sisi kreativitas yang bisa dibangun di kamera itu ya. Betul. Nah, Dan udah kita- banyak perbaikan juga, itu salah satunya sih. Nah, itu udah banyak perbaikan. Nah, kita akan lihat ini isinya apa. Katanya dia ada kejutan kecil lain yang di dalamnya. Gua nggak ngerti, jadi gua akan unboxing. Mana nih tadi? Ah, ini. Coba bawa gunting jadinya pakai colokan handphone. Jadi ekspektasi lu gimana nih Leo? Dengan Jadi gini, kalau kamera ini. sekarang ini kan belakangan ini di si Insta160 One R ini itu ya tuh menggaung-gaungkan bisa mengalahkan GoPro. Oh, sampai ada iklan gitu Yes. ya? Sampai dia itu berani membayarin harganya bekas lah, itu harga bekasnya Hero. Berarti GoPro lu di ini dong? Di tukar sama dia enggak? Kagak lah coy. Kagak. Ngirimnya gimana? Itu soalnya program dari luar kan. Cuma soalnya mekanismenya gimana nggak nanya juga. Walaupun punya ada Hero 6 sih, bukannya Hero 8 gitu kan. Tapi sebenarnya dia ada program untuk trade-in. Jadi yang selama dihargain berapa gitu kan. Nah, kan ini udah kelihatan isinya nih. Tapi masih di packing, ternyata di packingnya juga ada double dalamnya. Ini dapatnya dari mana bro? Barangnya bro? Nah, Pesan langsung ke Insta360 apa? sebenarnya tadinya pengen langsung dari sana, cuman kemarin itu lihat kayak ada COVID lah, terus ada demo di Hong Kong segala macam, itu kayaknya bakalan lama. Jadi akhirnya kemarin coba sourcing di lokal, ternyata di Tokopedia ada. Tokopedia udah ada ya? Iya. Jadi ini ternyata tetap barangnya yang sama, yang dari sana yang dijual di sana, cuman udah masuk di Indonesia lebih dulu. Jadi karena makanya tadi gue bilang udah nggak baru-baru amat, tapi baru dibayarin sama beliau. Wah, ternyata kejutan kecilnya ada Insta360 Go bro. Jadi apa namanya nih? Ini kamera yang udah gue beli juga nih. Kemarin udah tak unboxing juga. Ini barangnya sama kan? Nah, ini barang yang sama Insta360 Go. Nah, ini bosku. Kameranya cuma sekecil ini. Nih. Dan bisa ditempelin di mana aja. Cek aja linknya di yang waktu itu kita unboxing ya. Nah, kalau mau lebih gampang, gue udah unboxing waktu itu, jadi tinggal cari di link channel YouTube gue, saya Garuda. Nah, ini dia nih barangnya. Sebenarnya kita pengen review unboxing hari ini. Itu dikantongin dulu aja bro.
Jangan nggak salah fokus ya. Ini udah ada. Nah, Insta360 One R. Jadi Twin Edition itu karena dia ada kamera 4K-nya ya. Jadi cuma satu lensa. Terus yang satunya lagi adalah kamera lensa 360. Jadi depan belakang. Sama kayak yang di kamera yang gue pakai ini. Kita buka bosku. Selain soal fitur-fitur yang menurut lo bakal unik seperti flip gambar editing yang di flip itu kan? Yes, salah satunya itu. Kemudian stitchingnya juga udah improve. Jadi kalau waktu awal-awal dibuat itu penggabungan antara kamera depan dan belakangnya itu ceritanya masih ngaco gitu kan. Jadi sambungannya itu nggak benar. Nah ini katanya udah banyak banget improvementnya. Nah ini barangnya bosku. Jadi ini baterainya ya? Betul. Baterainya sekaligus ini buat mounting buat lensanya. Jadi ini lensanya. Jadi nanti lensanya mounting di sini. Ini ada apa namanya soketnya. Terus colokan untuk Charger di sini. koneksi ke baterainya dan ini yang ini yang 4K-nya. Ini yang 4K-nya. Jadi ada koneksi itu ada yang ke sini. Ini juga bisa dipisahin nih. Yang ke sini sama yang ke sini sama yang ke sini. Jadi intinya ini di replace lah, bisa diganti-ganti gitu. Yang akan kepake terus itu adalah yang bagian yang ini, bosku. Nah, itu ada layarnya kebetulan. Karena ini ada layarnya di belakang. Jadi layarnya itu real time. Ini bisa langsung dicek. Sama lah kalau kayak GoPro gitu kan kita ngeliat gambarnya sambil ngerekam gitu ya. Betul. Itu adalah salah satu yang nggak ada di kamera Nah itu yang nggak ada karena di kameranya cuma ada display kecil doang dan itu cuma menunjukkan timing terus kualitas gambar yang dipilih 4K. Kalau kebetulan ini gue pakai ini 4K 50 frame per second dan modenya mode video. Ntar kalau perlu kita coba deh, kita ngerekam pakai ini langsung kita lihat compare hasilnya langsung seperti gimana sih gitu kan. Nah ini cara bukanya gimana nih Bro Leusi? Waduh, Cara bukanya gimana? Kayak langsung aja. Oh langsung ya? Dipek begitu, agak tega dikit. Jadi kan ini tinggal ada konektor begitu, tinggal dimasukin. Nah ini bisa dibalik guys. Jadi kalau misalnya kan seperti GoPro ya. Ini kamera di belakang. Nah, kalau misalnya mau selfie mode, tinggal dirubah begini doang guys. Jadi dia udah bisa langsung kayak selfie gitu. Oke, makanya dia bilang ini GoPro killer ya. Betul. Karena lensanya lu bisa balik ke depan. Ya, jadi kayak Osmo kan punya dua depan belakang, ya kan? Ya ini nggak perlu dua-dua lah, cukup satu aja gitu kan. Oke. Nah ini Dan bisa, satu kelebihannya adalah ini bisa direndam untuk dalam 5 meter kalau nggak salah. Oh ini aman, apa namanya? betul. Makanya itu salah satu kenapa saya pikir, wah buat hujan-hujanan naik motor seru nih gitu kan. ya seru. Selama ini kan kalau pakai ini ya masukin gitu kan. Hari Minggu kita coba. Nah, kita makan itu. Nah kita langsung cobain yang versi Mode 360 betul. 360-nya aja ya. Nah, ini bukanya gimana? Ah tadi congkelannya dong. Congkelannya wah ini dia congkelan. Hati bro. Nah, itu dia. Nah, jadi ini tinggal dicolokin ke mounting yang tadi, lensa, monitornya. Kalau ini dia mode kayak gini nggak ngaruh karena lensanya dua ya. Makanya itu ada dua soket kan. Jadi kalau dia koneksi Tinggal ininya aja yang dilihat nih. Jadi mounting ke baterainya aja yang dilihat harus sama-sama di bawah. betul. Jadi mau dibalik ke sini juga bisa. Saya balik ke sini, ini juga dibalik ke sini juga nggak ini nggak bakal masuk. Nggak bakal ya. Maksudnya begini bisa, mau begini Oh, atau jadi begini. Yang bisa. penting bawahnya, Nggak bisa. sesuai baterai. Ini kayak gini bro. Kayak gini bro. Kalau ini bisa karena dua-duanya ada kebetulan tuh. Tuh. Ya kan? Oh iya. Kalau itu emang nggak bisa. Emang ini nggak bisa. Nggak perlu, Jadi, nggak perlu juga ini. nggak perlu karena
lensanya ada 2, jadi lo bolak-balik juga nggak masalah. Nah, ini kita langsung lepas ininya, buka aja. lepas penutup ininya, lensanya. Ngerawanin bosku. Teret. Nah, sekarang kita konekin ini. Untuk mengkoneksikan kita tentunya harus ngelihat soket di baterai itu biasanya akan terkoneksi dengan monitor yang ada tombol powernya. Kita tinggal pasang ini tinggal diklik gitu ya. Nah, ini udah posisi on. Yang dibangun. English Pilih bahasa dulu ya. Nah, ini ya. Pilih bahasa English. Di touchscreen dong. Udah. Kemudian touchscreen. Widih, keren nih. Kayaknya GoPro killer, bro. Gokil ini gokil. Langsung bisa bosku. Nah, tuh. Ini modenya swipe down to access shortcut menu. Jadi ada petunjuknya lagi, swipe up to switch shooting models. Jadi udah touchscreen, nggak perlu pencet-pencet ini lagi ya. Tuh, juga ini katanya juga support voice juga, voice command. Nah, ini belum itu salah satu fitur yang menurut gua sangat kepake karena dia udah punya langsung bosku tuh ya bisa live review kan. live betul. review. Keren ini. Itu dia makanya salah satunya kenapa gua beli, bosku. Kayaknya ini menarik juga tapi ada Oke, emang sebelum itu kita kayaknya buka unboxing dulu deh. Maksud dulu. Ya kan? Oke. Kita matiin dulu ya. Apa aja yang ada di kotaknya kita lihat dulu secara penuh. Jadi nggak sepotong-sepotong bosku. Ini wah, ini lumayan ketat juga nih. Iya. Ini kayaknya manual book dan sebagainya ya. Harusnya ada kayak casingnya dia buat nyambung ke mouse. Dapat casing juga ya. Nah, ini ada kabelnya. Ya. Kabel konektornya jadi udah pakai USB-C USB to USB-C. Jadi koneksinya jadi lebih baik. Sementara yang One X ini masih pakai koneksi micro USB. Ada konektornya, ada kayak semacam protektor lensanya juga sih harusnya di situ. Kalau menurut baca, Wah, ini protektor lensanya udah ada. jadi buat melindungi lensa 360-nya itu kan agak nongol-nongol gitu kan. Wah, ini udah lebih aman nih bosku nih tuh. Udah nggak perlu ini lagi ya. Miring. Gini kali ya. Jadi Nah, ya paling nggak lebih terjamin lah gitu ya. lebih Simpen dalam tas tuh nggak khawatir gitu kan. Jadi kegesek-gesek juga nggak masalah karena ini lumayan cukup kuat ya. Cukup kuat ya. Lumayan cukup kuat. Dan ini nggak bakal kegesek-gesek dalam tas. Coba kita lihat ini apa nih bosku. Oh, ini mounting nih. Oh, ini buat bautnya ini. Wah, ini ternyata ada casingnya nih. Casingnya jadi udah ini udah aman. Karena defaultnya dia nggak ada kayak threadnya. Kalau 360 yang ini kan, Ya. dia ada kayak colokannya langsung. Oh, kan. jadi mau nggak mau harus pakai ginian ya? Mau nggak mau harus pakai ginian ya? Nah sebenarnya X61R tuh punya satu lagi modul baru, which is sebenarnya ini, jadi dia nggak pakai ini. Kenapa sekarang di bawah?
Ya, jadi ini nggak pakai ini, jadi ada ditambahin ini di bawah. Nah, jadi nyambungnya ke chargerannya dia. Ini kan di bawah ini ada tempat chargerannya nih. Iya. Nah, dia tuh ada baterai tambahan di sini di bawah. Jadi jatuhnya nanti kayak baterainya yang ada mountingnya ya? Jadi sih ada mounting di bawahnya. Jadi mirip kayak ini kamera ini, tapi bentuknya lebih panjang begini. Oke, Itu mounting baru. Mounting baru. Betul. Tapi Black diving. tadi nggak Pakai disertakan di sini? Nggak, by default nggak. Karena itu sebenarnya Oke. kitnya untuk diving. Diving case-nya dia kan ada yang buat yang dalam gitu. Ini untuk apa namanya, untuk mountingnya berarti. Cuman kalau ngeliat ini kurang compact ya, karena terlalu banyak bongkar pasang ya. Iya, ya kayak GoPro lah. GoPro juga kan sebenarnya nggak compact amat juga kalau dibilang compact. Oke. Nah, ini udah Semuanya ya? Nah, ini udah. kabel, colokan. Nah, coba kita pasang. Ini Colokan ada ininya nih. posisinya kayak gini nih. Posisinya kayak gini. Karena colokannya ini bisa buat mic eksternal juga. Jadi kalau Sama mic ya? Iya, itu salah satu yang kenapa juga. Tuh, mantap ini. Udah jadi nih, udah jadi kita. Jadi tinggal apa namanya, ngelurusin ininya aja ya. Iya, Coba kita lihat. Tadi mana tempatnya itu? Ini kan gue lagi tongkatnya Insta360 secara general ya. Karena yang ini juga sebenarnya tongkatnya sama ya. Betul, sama. Nah ini udah jadi bosku. Jadi tinggal kayak gini, tinggal ngelurusin aja. Kalau bengkok-bengkok dikit ya, nah udah lurus. Tinggal ini aja. Kuncinya agak dikencengin biar nggak geser-geser ya. Nah ini kondisinya udah kayak gini. Kita pasang di sini coba ya. Coba kita bandingin langsung bro. Itu manusia kalau satu dia kebatu Biar kelihatan. anak ada. Nah, videonya pakai apa nih? Oh belum ada kamera ininya ya? Belum ada memorinya, cuy. Belum ada memorinya. Waduh. Nggak Tapi apa-apa. nanti kita akan tes di hari Minggu aja ya. Boleh. Hari Minggu kita tes. Kita akan tes kamera baru. Ini apa namanya? Tahu yang malang ya? Tahu kok malang juga. Touchscreen. Oh. Tapi ini default terus ya? Nggak tahu, Harus- kayak kita nggak tahu karena mungkin tadi belum selesai komplit Oke, kali ya. oke, Mungkin oke, udah komplit oke. 100%. Jangan cerita kali ya. Nah, ini udah cukup ya. Karena kotaknya udah kosong. Kabelnya aja tadi di sini. Terus yang di sini buku-bukunya, buku manual booknya ada. Lalu, wah ini udah ada disertakan lensa Bersih lensa. ya, pembersih lensa. Yang One X belum ada bosku. Ya terimalah, nanti kita upgrade lah. Jual apa dulu gitu ya. Sebenarnya kalau udah dirakit terbilang compact. Jadi baterainya itu kalau ini nggak salah sampai hampir 5.000 lah, 5.000 mAh. Nah, Nggak nyampe 5.000 ya? nggak nyampe 5.000. Tapi ini sedikit lebih di bawahnya kapasitas baterainya. Cuman power consumption, konsumsi energi yang pakai oleh Insta360 One X itu ternyata lebih boros. Karena ini kalau disandingin nih apple to apple, ini ternyata lebih irit, lebih lama untuk jangka standby-nya dan recordingnya. Nah, Oke. gitu. Dan Ya mungkin nanti tinggal di compare aja ya, tinggal dilihat speknya gimana sih side by side ya kan. Jadi kita lihat juga, Nah. viewer bisa lihat lah compare langsung ini gimana. bener. Sekali nanti kita lihat hasil videonya di hari Minggu, gimana sih hasil videonya kan. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya soal apa tadi, soal yang fitur editing itu ya, fitur editing. Terus yang nggak kalah menariknya adalah ada colokan audio di Enggak, dia ada perlu adapter lagi. Jadi chargernya dia yang USB-C itu tadi, itu ada adapter buat ke mic eksternal. Oh, Jadi nggak oke. belum by default emang nggak ada, tapi ada aksesoris
yang langsung dari USB-C ke mikrofon eksternal. Jadi ini colokan USB-C. Betul. Ini ada apa namanya sekalian colokan bukan colokan, tempat untuk menaruh eksternal memory card. Sini ada di sini. Dan itu kapasitasnya sampai 1 tera ya. Kalau nggak salah gitu. 1 tera itu bisa sampai 1 tera bosku. Ya kalau menurut gue sih nah yang ribet kemarin rakitnya aja. Nah ya. Karena nggak begitu lo keluarin ya, kecuali kalau udah jadi begini, udah dari rumah udah dipasang begini, udah nggak ngecas baterai lagi, ngecas pun bisa dari sini Langsung, bisa karena- langsung kan. Nah ini tinggal dipasangin tutupan lensanya begini dari samping biar aman. Ternyata lewat casing juga udah Ketutup rapat ya? Nggak ada celah buat apa namanya nih, Goyang-goyang. ya untuk goyang-goyang ataupun ini ada potensi untuk lepas enggak sih? Ini juga makanya tadi kenapa dibilang GoPro killer ya itu tadi, kalau memang ya pengen nggak mau 360 banget lah ya, ya bisa pakai inilah. Yang versi 4K-nya ini dia nggak terlalu Nggak terlalu fisheye. nggak terlalu fisheye ya. Betul. Itu salah satu kelebihan. Jadi Jadi istilahnya daripada beli 2 kamera, ya istilahnya kan kalau kita ngomong di GoPro Ya. ada 2 line up. GoPro Max yang buat 360 dan satu lagi GoPro Hero. Nah, ini dia pada 2 device. Kenapa nggak beli satu aja? Ya Twin Edition ini, dimana kita bisa tinggal tukar doang lah gitu kan. Dengan harganya yang pasti jauh lebih murah daripada beli 2 sekali. tapi kira-kira ini yang bakal kepake nggak lo? Kalau dari pengalaman sebelumnya sih terus terang kita sering emang pakai 360 sih. 360 Cuman ya? cuman kalau kemarin lihat sebenarnya pengennya cari yang 1 inch. Karena emang fitur 1 inch itu emang sensor tuh nggak bohong. Apalagi dia pakai lensanya Leica segala macam gitu-gitu lah yang lebih high end. Makanya harganya jauh lebih mahal. Cuma ya nggak kepikiran sih saat ini udahlah pakai ini dulu aja. Gitu. Jadi worth it. Tadi harga bundlingnya ini cuman ini tadi berapa dapatnya? 7,7. Sekarang 7,7 apalagi dengan kurs dolar yang cukup rendah ya. Dari Insta360 sendiri sebenarnya hari ini itu kemarin ada diskon, which is kalau dikonversi sekitar harganya sama. Nah, ketika kebetulan aja ini ada promo di toko online ya, kebetulan ya udah akhirnya dapat cashback 300.000 udahlah untuk mata gitu kan. Nanti kita tes juga apakah benar sebenarnya berat nggak sih kalau dipakai jalan-jalan dengan tongsis seperti ini gitu kan. Kalau dibandingin ini pasti berat. Ini Apakah seberat itu yang seperti kita pernah bayangkan gitu? tapi kalau dibandingin dengan yang punya GoPro, yang 360-nya dia apa namanya? Max. Yang Max itu yang lo punya apa ya? Fusion. Oh, Fusion versi pertama lebih Fusion berat itu berat banget. Jadi ya menurut gua ini masih lebih worth it daripada Fusion, tapi di Max itu katanya ada pengurangan bobot. Cuman masih tetap berat dan menurut gua Insta360 ini ya patut dicoba lah bosku. Oke deh, nanti hari Minggu kita akan coba. Malam ini gua ngasih gambaran itu aja dulu. Nanti soal review-reviewnya nanti lo lihat dulu deh di YouTube. Di YouTube-nya Insta360 juga banyak. Betul. Di Instagramnya juga banyak. Kalau mau lihat nungguin dari gue ya itu setelah hari Minggu nanti ada undangan kebetulan untuk makan-makan. Nah ini akan kita samperin pakai kamera yang ini. Oke deh bosku, jangan lupa subscribe channel YouTube gua, saya Garuda. Channel YouTube-nya Leosi juga subscribe dong. Apa? Leo WSY. Nah, lu jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tetap keren. Saya Garuda. Leo sih. Yo.